Oke people, keren kan? Nih dari satu keahlian ya, yaitu merajut bisa jadi tas tapestri kayak gini, bisa jadi makram dan banyak lagi ya. Dan semua ini dihasilkan sama ibu-ibu usia 60 tahun. Wah, walaupun sudah lanjut usia tapi tetap produktif dan sangat energi. Pengen tahu nggak gimana ceritanya bisa menghasilkan produk seperti ini yang diborong banyak bule-bule dari kapal pesiar? Saksikan terus di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Indah Rosul, owner dari Ekita. Ibu Indah, apa kabar? Selamat. Oke. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah ini sekarang kita sedang mampir ke tempatnya Ibu untuk melihat produk-produknya dan juga pastinya mau tanya-tanya nih, mau dengar ceritanya dari Bu Indah ya. Karena ternyata usahanya ini tuh nggak cuma bisnis aja ya Bu, banyak juga sisi sosial yang memberikan dampak untuk masyarakat. Nah sebelum sampai ke posisi itu Bu, ke cerita tersebut kita mau kenalan dulu nih. Untuk Ekita itu sebenarnya brand apa dan memproduksi produk apa saja? Kita adalah sebuah brand yang memproduksi craft yang berbasis rajut gitu. Jadi ada tas rajut, ada baju yang rajut, lalu karpet dan lain sebagainya, yang semuanya is all about crochet gitu. Oh, jadi pokoknya yang basicnya ini adalah rajut begitu ya. Dan sudah dari tahun berapa berarti? Saya mulai usaha di tahun 2011 ya? Iya. Dan sampai sekarang masih jalan terus ya? Iya, yang awalnya hanya dari hobi sih sebetulnya. Ya dari hobi, lalu hanya sekedar iseng, nanti temen kasih ke saudara gitu. Lama-lama ada yang pesan, ada yang gini, dan berkembang sampai sekarang. Gitu. Berawal dari hobi, kemudian banyak yang berminat, kembanglah usaha ini ya. Dan selama dari tahun 2011 tadi sampai sekarang perjalanannya seperti apa? Karena craft itu kan dinamis ya, selalu berkembang gitu inovasinya. Jadi kita juga terus berkembang, terus supaya kompetitornya itu nggak terlalu banyak, jadi kita bikin sesuatu yang beda gitu. Jadi semacam ini namanya rajut, tapi bukan rajut biasa, rajut tapestri. Jadi salah satu teknik di rajutan gitu. Dan itu nggak semuanya orang sabar menggeluti ini gitu. Jadi butuh ketekunan tinggi. Betul ya. Karena dari tekniknya itu yang agak rumit gitu. Tapi itu makanya ini kalau saya bilang near market gitu sih sayanya. Jadi bukan segala kalangan. Jadi saya memang fokus ke near market. Jadi orang-orang yang tahu dan orang tertentu aja. Oke, dan di situ ada ceruk bisnis sendiri. Betul ya. Ada penggemarnya, ada yang bergelut di bidang tersebut dan diambil aja marketnya di sini. Iya. Iya. Dan kalau kita lihat ini kan ada macam-macam ya perjalanannya Ibu. Berarti pertama itu produk yang seperti apa dulu dan kemudian berkembangnya jadi apa saja Bu? Tentu aja yang paling mudah ya, paling simpel yang rajut biasa. Rajut biasa itu artinya yang umum dilakukan perajut gitu. Bikin topi, bikin tas yang biasa gitu. Seperti itu aja sih. Lalu mulai belajar seperti ini itu kan, jadi ini mengaplikasikan sebuah pola atau gambar ke rajutan. Jadi kayak kristik tapi bukan dijahit tapi dirajut gitu. Jadi memang agak rumit sih. Jadi mulai dari yang mudah dulu, kemudian meningkatkan skill ya Bu. Iya, sambil sekarang internet kan mudah diakses. Mudah diakses, mudah nyari ide di Pinterest gitu kan. Jadi banyak lah yang bisa dilakukan kalau kita mau gitu. Inspirasinya bisa datang dari mana aja di internet ya. Oke, dan kalau Ibu sebenarnya memang belajar ikut kursus atau gimana untuk mempelajari teknik-teknik ini atau semuanya otodidak? Sebenarnya hanya otodidak. Itu pun karena karena
banyak waktu luang gitu karena anak-anak udah mulai besar, udah keluar satu-satu, udah punya keluarga sendiri, rumah sendiri. Jadi saya harus mencari kesibukan gitu, meskipun latar belakang saya jauh dari hal-hal seperti ini gitu. Gitu. Latar belakangnya apa, Bu? Saya dari farmasi. Farmasi ya, orang farmasi tapi nyemplungnya di dunia craft ternyata ya. Agak jauh ya. Jangan tanya obat sama saya. Jadi kalau saya sakit obatnya ngerajut ya. Dan katanya kan memang merajut itu salah satu untuk melatih kita supaya tidak gampang pikun, terus berpikir karena kan berhitung juga ini. Oh iya ini lewat satu lubang misalnya kelewat gitu bentuknya udah beda. Berubah ya. Oke, jadi butuh ketelitian, ketekunan, dan juga mengasah otak kita ya. Sepertinya seperti itu. Oke. Yang Bapak Ibu yang mungkin sudah mulai pensiun boleh belajar ini. Iya. Produktif, ternyata bisa menghasilkan uang juga ya, Bu? Iya, lumayan kayaknya. Oke, nah ini menarik nih. Kira-kira lumayannya dari kita ini seberapa sih, Bu? Memang sebulan kira-kira bisa penjualannya berapa pieces atau mencapai berapa? Karena saya penjualannya hanya online-nya tuh tidak terlalu aktif saya. Jadi saya hanya ikut-ikut dasar pameran, lalu konsignasi gitu aja, ditaruh di beberapa hotel, rumah makan yang seperti itulah. Itu sekitar penghasilannya sebulan sekitar 20-an lah. Wah, ini padahal nyantai ya, Bu ya? Nggak nyantai, Mbak, saya biasanya nongkrong. Ngerjainnya ini ya? Iya, maksudnya kan memang tidak harus kita bisa istirahat kapanpun saat diatur sendiri ya. Betul, waktu bisa diatur sendiri. Jadi meskipun kita juga harus disiplin ya. Jadi tetap saya terapkan. Oh, saya jam 8 sudah harus ini, harus sekian gitu. Seperti itu. Jadi namanya seorang entrepreneur ya. Jamnya memang fleksibel karena bisa kita atur sendiri, tapi harus tetap disiplin. Iya. Biar kita bisa mencapai target yang diinginkan. Betul. Gitu ya. Iya, seperti itu. Dan tadi seperti yang kita sebutkan di awal ya, ini bisnis yang mana sisi sosialnya ini juga banyak sekali ya. Iya. Di antaranya apa saja sih, Bu, yang Ibu lakukan untuk bisa memberikan dampak ke masyarakat? Kebetulan memang awalnya itu memang bukan untuk bisnis ya, karena saya memang hanya ingin membagi ilmu gitu seperti itu. Jadi kalau ada yang ingin belajar dengan senang hati saya belajar gitu. Lalu diminta di lapas itu untuk ngajar rajut seperti itu. Jadi itu untuk penghasilan mereka juga gitu kan. Jadi kalau apa yang dia hasilkan tuh saya kasih fee gitu. Kalau bahasanya mereka premi gitu ya, dikasih premi gitu. Cuman kalau di sana warga lapas itu kan nggak selamanya ada di sana, itu kendalanya. Jadi misalkan mereka hanya sebulan sudah saya ajari, sudah pinter, sebulan harus keluar seperti itu. Jadi kayak memang tidak bisa kita andalin harus dari sana gitu. Jadi kita setiap waktu harus ngajarin orang baru seperti itu. Terus oke gitu ya, karena memang tujuannya kan hanya memberi bekal untuk mereka gitu. Jadi gitu. Harus selalu nggak bosan-bosannya untuk ngajarin ya, Bu ya? Jadi kadang kalau ada yang meminta gitu, dengan senang hati aja, dengan free gitu. Biasanya saya free gitu. Saya belum pernah membuka kelas gitu yang berbayar gitu, belum pernah. Baik, menarik nih. Jadi selama saya masih ada waktu, silahkan gitu. Oke, nah kita akan gali lebih dalam ya tentang pengalaman ini dari Ibu Indah. Jadi buat people yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku.
masih di ini usaha ke episode kita bareng sama Bu Indah. Ini kita bisa lihat ya, semua ini karya tangannya Bu Indah. Bener ya Bu? Iya, Semuanya bikin langsung? semuanya sendiri nih. Oh, boleh dikenalin Bu, ini ada produk apa saja? Ini pakai teknik apa atau gimana? Iya, kalau ini makram sih, maaf ya. Ini makram. Ya, teknik makram. Terus ini sama tapestry. Itu seperti ini. Oke. Iya. Apalagi Bu? Itu yang tapestry, makram. Ini? Itu pandan ya, dari pandan. Kalau ini kerjasama saya, kolaborasi sama pengrajin sih kalau yang seperti itu. Saya lebih ke rajut sama makramnya. Lalu ini basket karakter gitu. Ini biasanya juga buat narok-narok barang-barang perintilan itu masukin sini supaya rapi gitu. Ini terbuat dari apa Bu? Ini terbuat dari perca kaos. Perca kaos, lalu dirajut, di dalamnya itu diisi rotan sama sumbu. Oh, jadi biar dia kuat ya? Biar kokoh, ya biar bisa berdiri gitu. Kenapa rotan? Karena ini dulu sempat diekspor gitu, dan orang luar sana itu nggak mau kalau plastik kan. Jadi kita harus yang natural gitu. Dia mintanya rotan, jadi kita pakai rotan mentah yang bulat itu. Dan saya pakai sampai sekarang gitu. Dan ini udah berapa lama Bu? Ini ya, Awetnya kira-kira sampai berapa tahun? apanya awetnya? Lama dong. Ini kan kainnya. Berapa lama ya? Lama. Ya selama disimpan dengan baik. Iya, tetap dipakai. Mungkin hanya warnanya aja yang pudar ya. Iya, betul. Nah ini apakah tadi produk dari teman-teman dari lapas juga atau bagaimana? Iya, saya jadi ngajar seperti ini tuh anak-anak lapas. Saya jadi untuk finishingnya biasanya saya sendiri, karena kan harus untuk quality controlnya gitu ya. Kan kadang ada yang masih kurang rapi, bulatnya kurang bulat gitu. Jadi tapi overall tetap saya kasih fee gitu untuk mereka. Jadi nggak diseleksi mana yang bagus lalu dibayar? Enggak, saya kasih sama. Dikasih sama. Masya Allah loh, saya. Tapi kenapa sih Bu? Kan ini padahal mau dijual juga buat bisnis, tapi kenapa terus ini yaudah semuanya diambil gitu? Iya kan, mereka untuk di dalam itu kan juga nyari uang kan juga sangat susah gitu. Hanya untuk uang jajan karena nggak banyak kan gitu. Atau saya mungkin masih bisa dibetulin seperti itu. Jadi tetap saya pakai. Jadi sisi empatinya juga besar sekali ya untuk teman-teman yang ada di sana. Kasih bekal setidaknya bisa buat jajan di dalam lapas. Iya. Kalau keluar nanti punya skill yang bisa dipakai. Betul. Keinginannya seperti itu. Oke, lalu kita lihat ke sini ada apa lagi nih Bu? Apa lagi? Untuk produk-produknya, ini topi tadi yang dibilang ya? Ya, topi-topi seperti ini ya. Ini awal-awal sih kalau ini. Awal-awal merajut itu kita latihannya seperti ini. Ini karena sangat mudah. Kalau Mbak Bing mau belajar juga hitungannya mudah ya Bu ya? Sangat. Oke, baiklah. Pada ini kelihatannya kalau mau belajar bisa. Ada ribet-ribetnya. Yang penting saya ada waktu gitu. Nah itu padahal waktunya susah Bu Indah. Iya, tapi masih bisa dikondisikan. Oke, jadi buat people yang pengen belajar kesini juga boleh? Boleh. Bisa. Oke. Lalu terus ini produk dari Ibu juga? Iya, ya kebetulan waktu itu saya pernah tinggal di Bali, lalu belajar seperti ini. Tapi ini tidak istilahnya tidak apa tuh? Utama gitu ya. Jadi terinspirasi dari Bali ya Bu ya. Sekarang kan sudah banyak yang bikin juga kan ya. Tapi ini biasanya segmen pasarnya beda sih. Ini biasanya saya lebih ke kapal pesiar gitu. Oh begitu. Ya. Bule-bule yang pakai ini biasanya. Betul. Itu mereka sangat interest banget sama. Kenapa Bu? Karena kan mereka natural gitu kan, seneng ya, kayak kain-kain warna ekoprint, warna begitu alam ya, yang seperti itu. Handmade tuh mereka sangat suka gitu. Jadi value-nya juga yang dilihat sama mereka. Betul, iya. Oke. Storytelling-nya gitu dia sangat seneng tuh kalau diceritain ngambil ini kan pohon-pohon untuk ekoprint yang di depan. Gitu. Bukan hanya nanem tuh, ada gunanya. Oke ya buat bikin kayak gini. Iya.
Wah, Iya, itu seperti S3 itu. marketingnya harus dipakai. Iya, Cerita bagaimana storytellingnya untuk menjual. Betul. Kalau ini apa Bu? Tadi ada yang eco-print, tiba-tiba ini jeans. Ya, ini juga inovasi dari Ekita. Mhm. Apa namanya? Oh, ini ya. Ini seperti rajut juga gitu. Jadi apa namanya? Ditambahkan aksen-aksen aksesoris. Betul. Jadi masih mengusung apa namanya? Rajut gitu. Maju. Mm-mm. Wah, cakep loh ya. Iya. Dikasih tambahan kayak gini aja langsung berubah. Beda ya. Mm-mm. Terus itu yang di sana itu perca. Mm-mm. Itu yang di sana itu kan Oke. perca itu. Jadi ini setelah membuat semua macam ini, Mm-mm. kain-kain percanya yang sisa itu nggak dibuang, masih dibikin lagi. Pastinya, betul. Sampai sekecil ini pun masih bisa digunakan, Mbak. Maaf. Ini contohnya seperti ini. Ini kain, ini perca yang sudah. Oh, ini dari kain perca ya. Ternyata kalau dilihat lebih dekat, oh iya juga ya. Tapi padahal kalau dilihat biasa ya, ini cakep loh ya. Padahal ini dari berbagai macam kain-kain yang sudah tidak tinggal kombin. Iya, tidak kalau kepakai ini gitu ya, Bu. ya ini kan seperti ini. Sisa-sisa kain terus kemudian di Jadikan ramu quilting, jadi iya. seperti ini ya. Iya. Oh. Wah, Seperti ini. benar-benar kreativitas tinggi dan pastinya meminimalisir limbah ya, Bu. Betul, ya. Oh. Ya, jadi kayak benang-benang itu nggak dibuang. Jadi nanti yang sekecil apapun tuh kita taruh di dalam kayak keran apa ya namanya kain til itu. Nah, nanti bisa untuk aplikasi ke baju, ke kerudung gitu. Jadi bahkan hal yang kecil-kecil pun tidak langsung dibuang tapi dikumpulkan untuk nanti diubah. jadi Iya, lainnya benar. ya. Kalau Biasa enggak udah untuk jadi. isian apa namanya dakron, pengganti dakron untuk boneka bisa tadi. ya? Bisa dong, kan lembut juga seperti itu. Wah, ini memang benar-benar mengasah kreativitas gimana caranya. Pokoknya semuanya nggak Nah, juga, ini ya. seperti ini hasil saya. Jadi ini kombinasi masih tetap- begitu ya. tetap ada rajutnya seperti itu. Cuma ini pas koleksinya lagi sedikit. Ini cakep loh, apalagi buat mantai gitu kan nih people. Iya benar. Ini dari tank top dibuat dari rajut. Rajut. Untuk yang anak-anak muda gitu. Paling best sellernya apa Bu? Kalau produknya Ekita? Masih di tas sih, karena Tas itu ya? unik yang tas tapestri tadi itu masih unik karena masih jarang gitu. Memang harganya agak sedikit mahal, tapi ya kalau mereka tahu cara buatnya, cara ininya itu kayak Ya sepadan ya. iya Bu. benar. Membuat. Nih seperti ini. Wah, ini cakep banget loh ya. Di sebelah sininya begitu. Jadi nggak kelihatan biasa aja produknya. Iya, kelihatan ada biasa aja. dikasih sentuhan gitu. Jadi kelihatan istimewa habis dikasih sentuhan seperti ini ya. Memang kalau misalnya harganya mulai dari berapa sampai berapa sih Bu untuk produk-produknya apa aja? Kalau tas itu yang kalau baju sih standar ya, biasa 200 sampai sekian gitulah. Enggak masih terjangkau gitu, enggak. Karena kan bahannya juga cuman apa namanya? Denim, yang jeansnya itu bukan yang jeans yang seperti apa gitu ya, masih. Kalau kayak gini yang pakai perca-perca Yang tadi. Oh, yang ini 450 seperti itu. Kalau untuk tas? Untuk tas tuh ada beberapa. Ada yang kalau yang pakai kulit itu yang tadi itu sekitar 900 sampai 1,5 gitu. Oke. Dan kita kalau misalnya ada yang pengen punya Custom gitu ya. gimana tuh Bu? Sangat bisa, mereka mungkin nemu apa? Inspirasi gitu ya, ada nemu contohnya. pattern gitu di Pinterest, saya bisa buatin gitu. Oh, jadi tinggal diliatin aja nanti gak dibikin sama Bu Indah. Iya, bisa. Oke. Kira-kira kita harus pesan dari berapa lama sebelumnya tuh? Kalau untuk tapestri sih minimal 2 mingguan ya jadinya ngerjainnya itu. Kalau untuk baju-baju gini Bu? Kalau baju kalau cuman seperti ini paling 5 hari seminggu lah. Hari, oke. Bisa nggak Bu? Misalnya kita punya baju, tapi kita pengen ditambahin ini, Oh ini, boleh, ini, ada gitu. yang seperti itu juga. Mereka punya jeans kan polos-polos aja. Iya. Mau dong ditambahin apa gitu? Bisa. Oke. Yang hubungin Bu Indah. Ya. Iya. Ada beberapa yang seperti itu karena mereka sayang di rumah bajunya kok masih apa ya umum-umum aja gitu, cuman jeans doang gitu. Jadi tinggal ditambahi pernik-pernik gitu. Oke, jadi baju lama tapi kelihatan baru ya Bu? Iya benar. Tambahan. Dan pastinya kan lain daripada yang lain, nggak sama karena saya biasanya juga
sebisa mungkin tuh nggak sama gitu. Oh, namanya orang Iya. kreatif ya. Jadi pasti penampilannya akan selalu beda Iya. dengan yang lain. Terus kira-kira kedepannya nih Bu, ada rencana apa atau harapannya bagaimana untuk usaha? Kepinginnya sih ada galeri gitu ya sendiri, yang karena saya tuh suka ngulik segala macem gitu ya. Jadi kayak ini kayaknya bisa, ini bisa, jadi satu wadah tempat yang mengekspresikan semua kreasi saya gitu. Oke, Seperti itu. semoga nanti terwujud. Kita Amin. mampir ke galerinya nanti ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Indah Iya. sudah berbagi inspirasinya Iya, buat kita sama-sama. semua dan juga buat e-people yang menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita biar nggak ketinggalan episode lainnya dari Ini Usahaku. Dan juga buat kamu yang punya usaha unik menarik pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu saya Hani Normalita bersama Ibu Indah. Indah Ya. dan juga teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.